Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang seolah tak punya keistimewaan, bicaranya tenang, penampilannya sederhana, namun batin kita merasa damai di dekatnya? Mereka tidak menonjolkan diri, tidak haus pengakuan, tapi rezeki dan kebahagiaan seolah mengalir tanpa henti kepada mereka. Atau, mari kita lihat diri kita sendiri. Kita sudah berusaha keras mengejar ilmu setinggi langit, bahkan ibadah pun tak pernah kita tinggalkan. Tapi kenapa terkadang kita masih merasa hampa, merasa kurang dihargai, dan keberkahan terasa begitu sulit digenggam? Ada satu sifat tersembunyi yang menjadi kunci dari semua misteri ini. Sebuah sifat yang sering kita anggap remeh di era di mana setiap orang berlomba-lomba untuk tampil hebat dan sempurna. Sifat ini bukanlah sekadar kebiasaan, melainkan sebuah pintu gerbang menuju samudra ilmu, lautan keberkahan, dan yang paling utama, sebuah jalan tol menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Melalui video ini, kita akan menyelami rahasia ilmu rendah hati. Kita akan menemukan mengapa orang yang paling rendah hati justru menjadi orang yang paling dicintai Allah, dan bagaimana sifat ini bukan hanya tentang bersikap baik, tapi tentang mengubah seluruh dimensi hidup kita. Siapkah Anda membuka hati dan menemukan kekuatan sejati yang ada di dalam diri? Mari kita mulai perjalanan spiritual ini bersama-sama. Mendefinisikan kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah sekadar berpura-pura tidak tahu atau merendahkan diri di depan orang lain, padahal dalam hati kita masih merasa lebih unggul. Banyak yang salah kaprah mengartikan sifat ini sebagai keminderan atau kurangnya rasa percaya diri. Padahal justru sebaliknya, kerendahan hati adalah cerminan dari keyakinan diri yang sangat kokoh, yang berpusat pada kesadaran akan hakikat diri. Kita tahu persis siapa kita, seorang hamba yang lemah dan fakir, yang tidak memiliki apa-apa selain apa yang Allah titipkan. Pribadi yang rendah hati tidak akan terpengaruh oleh sanjungan maupun caci maki. Ketika dipuji, ia tak lantas terbang. Ketika dihina, ia tak lantas jatuh. Ia menyadari bahwa pujian dan hinaan hanyalah penilaian manusia yang fana. Hatinya tidak bergantung pada pandangan makhluk, melainkan hanya pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah esensi kebebasan yang hakiki, terlepas dari segala belenggu ekspektasi dan penilaian dunia. Dalam konteks spiritual, kerendahan hati adalah pengakuan bahwa segala kelebihan, ilmu, harta, bahkan ibadah yang kita miliki bukanlah hasil dari kekuatan kita sendiri. Semuanya adalah karunia dan anugerah mutlak dari Allah. Seseorang yang rendah hati akan senantiasa mengucapkan, La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini bukan hanya diucapkan di lisan, tetapi diresapi hingga ke dalam lubuk hati. Kerendahan hati juga menghindarkan kita dari penyakit hati paling berbahaya, yaitu ujub. Ujub adalah perasaan kagum pada diri sendiri. Seseorang yang ujub merasa ibadahnya paling khusyuk, ilmunya paling dalam, dan amalnya paling banyak. Penyakit ini seringkali muncul tanpa kita sadari, menggerogoti pahala kita sedikit demi sedikit hingga tak bersisa. Sifat ini menjadi pondasi dasar bagi setiap amal perbuatan. Ketika kita beramal dengan hati yang rendah, niat kita akan terbebas dari riya, yaitu keinginan untuk pamer dan mencari pujian manusia. Amal yang tulus, seberapa kecil pun, jauh lebih bernilai di sisi Allah daripada amal besar yang tercampur dengan riya dan kesombongan. Dengan meresapi makna kerendahan hati, kita akan menemukan bahwa ia adalah sumber ketenangan batin yang tak ternilai. Kita tidak perlu lagi bersusah payah membuktikan diri kepada orang lain. Beban untuk terlihat sempurna di mata manusia akan terangkat, digantikan oleh kebahagiaan tulus, karena kita hanya berusaha menjadi yang terbaik di mata Allah. Pada akhirnya, kerendahan hati adalah gerbang menuju kesadaran diri yang sejati. Ia mengantar kita dari kegelapan ego dan hawa nafsu menuju cahaya bimbingan dan ridha ilahi. Ini adalah langkah pertama yang krusial sebelum kita melangkah lebih jauh.
Mendefinisikan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa kita hanyalah setetes air di tengah samudra raya, sebuah butiran debu di jagat raya yang maha luas. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita merasa kecil dan tak berdaya, tapi justru untuk membuat kita menyadari betapa agungnya Zat yang telah menciptakan kita. Kesadaran inilah yang akan melahirkan rasa syukur yang tak terhingga atas setiap napas, setiap langkah, dan setiap anugerah yang telah diberikan. Sifat ini membebaskan kita dari perbudakan terhadap pandangan manusia. Orang yang rendah hati tidak akan merasa perlu untuk menutupi kekurangannya atau melebih-lebihkan kelebihannya. Ia menerima dirinya apa adanya dengan segala kelemahan dan kekuatannya, karena ia tahu bahwa hanya Allah yang maha sempurna. Dengan demikian ia hidup dalam kejujuran dan ketenangan batin yang sejati, jauh dari drama dan topeng-topeng sosial. Kerendahan hati adalah pondasi bagi keikhlasan. Seseorang yang ikhlas beramal hanya karena Allah, tanpa mengharap imbalan dari manusia. Sifat rendah hati membuat kita menyadari bahwa amal ibadah kita tidak akan cukup untuk membalas kebaikan Allah, apalagi untuk menuntut surganya. Kita beribadah bukan karena kita merasa pantas, tetapi karena kita merasa butuh dan bersyukur atas segala nikmatnya. Sifat ini juga menjadi benteng dari bisikan-bisikan setan yang mengajak kita untuk membanggakan diri. Setan sangat lihai membujuk manusia agar merasa diri lebih baik dari orang lain. Melalui kerendahan hati, kita mematahkan jerat-jerat itu. Kita akan selalu melihat kelebihan orang lain dan kekurangan diri sendiri, sehingga tidak ada ruang bagi kesombongan untuk tumbuh di dalam hati. Kerendahan hati memancarkan aura positif yang menenangkan. Ketika kita berinteraksi dengan orang yang rendah hati, kita akan merasa nyaman dan tidak terintimidasi. Mereka tidak sibuk membuktikan kehebatannya, justru mereka sibuk mendengarkan dan memahami orang lain. Ini adalah kekuatan magnetik yang menarik kebaikan dan keberkahan dari berbagai arah. Sifat ini mengajarkan kita untuk selalu belajar tanpa batas. Orang yang rendah hati menyadari bahwa ilmunya sangat sedikit. Ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah ia ketahui. Ia selalu haus akan pengetahuan, dan ia tidak malu bertanya atau belajar dari siapapun, bahkan dari orang yang dianggap lebih muda atau kurang berpengalaman. Pada intinya, kerendahan hati adalah sebuah perjalanan spiritual. Ia bukan sebuah tujuan, melainkan sebuah jalan yang harus kita tempuh seumur hidup. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa diri kita di hadapan Allah, dan seberapa tulus kita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba. Kontras dengan kesombongan dan pencerahan dalil. Untuk memahami kerendahan hati secara utuh, kita perlu melihat lawannya, kesombongan. Jika kerendahan hati adalah air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah dan membawa kehidupan, maka kesombongan adalah api yang membakar dan memisahkan. Orang sombong merasa dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, atau lebih suci dari orang lain. Hatinya penuh dengan keakuan, seolah ia adalah pusat dari segalanya. Sikap sombong ini tidak hanya merusak hubungan dengan sesama, tapi juga merusak hubungan kita dengan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kesombongan adalah selendangku, dan keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang mengambil salah satu dari keduanya, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka." Ini adalah peringatan yang sangat tegas dari Allah, bahwa kesombongan adalah sifat yang hanya pantas baginya, sebagai Al-Mutakabbir yang maha agung. Mengapa Allah sangat membenci kesombongan? Karena ia adalah bentuk syirik yang tersembunyi. Seseorang yang sombong seolah-olah telah menempatkan dirinya sejajar dengan Allah, menyaingi keagungannya. Ia merasa bahwa ia memiliki kekuatan, ilmu dan kekuasaan, padahal semua itu hanyalah pinjaman dari Allah. Kesombongan adalah hijab tebal yang menutupi hati dari cahaya kebenaran dan petunjuk. Kisah iblis adalah contoh paling nyata dari akibat kesombongan. Ketika Allah memerintahkannya untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak. Ia merasa dirinya lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. "Aku lebih baik darinya," itulah kalimat kesombongan yang mengakhiri segala kemuliaan iblis dan membuatnya terlaknat selamanya. Pelajaran dari kisah ini sangatlah jelas.
Kesombongan adalah dosa pertama yang dilakukan di alam semesta. Kerendahan hati sebaliknya adalah sifat para nabi dan wali. Kita bisa melihatnya pada kisah Nabi Musa alaihissalam yang rela berguru pada Nabi Khidir alaihissalam. Meskipun beliau seorang rasul yang mulia, beliau tidak merasa malu untuk meminta ilmu dari seorang hamba Allah yang lain. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah syarat mutlak untuk menuntut ilmu, karena ilmu tidak akan masuk ke hati yang sudah merasa penuh. Ada juga kisah-kisah para ulama besar yang dengan tulus merendahkan diri. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Aku tidak pernah berdebat dengan seseorang kecuali aku berharap Allah menampakkan kebenaran melalui lisannya." Betapa luhurnya perkataan ini. Beliau tidak ingin menang dalam perdebatan, melainkan hanya ingin kebenaran yang menang. Ini adalah puncak dari kerendahan hati seorang ilmuwan sejati. Pada akhirnya, kesombongan adalah penyakit hati yang paling berbahaya karena ia membutakan kita dari kebenaran. Ia membuat kita merasa benar dan orang lain salah. Ia menutup pintu rahmat Allah, sementara kerendahan hati membukanya lebar-lebar. Kontras dengan kesombongan dan pencerahan dalil. Sifat sombong adalah ilusi yang sangat berbahaya. Ia membuat seseorang melihat dirinya sendiri terlalu tinggi dan meremehkan orang lain. Analoginya seperti seseorang yang mendaki sebuah bukit kecil dan merasa dirinya telah mencapai puncak tertinggi di dunia. Dari sana, ia melihat semua orang di bawahnya sebagai makhluk yang kecil dan tak berarti. Padahal ia hanya berada di bukit kecil, sementara di sekelilingnya masih banyak gunung-gunung menjulang tinggi yang tak terlihat olehnya. Hati yang sombong tidak akan pernah bisa merasa damai, karena ia selalu merasa harus membuktikan sesuatu. Ia hidup dalam perlombaan tanpa akhir, membandingkan diri dengan orang lain dan merasa iri jika ada yang lebih baik darinya. Kondisi ini membuat jiwanya selalu gelisah, jauh dari ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, kerendahan hati adalah sumber ketenangan. Ia membebaskan kita dari beban untuk menjadi yang terbaik. Kita tidak perlu lagi bersaing atau membandingkan diri. Kita bisa menikmati setiap proses hidup dengan penuh rasa syukur, karena kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah nikmat darinya, bukan hasil dari kehebatan kita semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." QS Al-Isra 37. Ayat ini bukan hanya larangan, tapi juga sebuah peringatan bahwa sebesar apapun kesombongan kita, kita tidak akan pernah bisa menandingi keagungan Allah. Kita hanyalah makhluk yang lemah, yang hidup dan mati sesuai kehendaknya. Pribadi yang rendah hati adalah cerminan dari iman yang kuat. Ketika seseorang benar-benar meyakini Allah sebagai Rabb yang maha kuasa dan dirinya sebagai hamba yang tak punya daya, maka ia tidak akan sombong. Ia akan menempatkan dirinya di posisi yang seharusnya, sebagai makhluk yang tunduk dan patuh. Inilah inti dari ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah. Kerendahan hati bukan berarti kita merendahkan diri di depan manusia, tetapi merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika kita berada di tengah-tengah manusia, kita memperlakukan mereka dengan hormat dan kasih sayang, karena kita melihat mereka sebagai hamba Allah juga. Kita tidak melihat status sosial, jabatan, atau harta, melainkan kita melihat jiwa mereka. Maka mari kita renungkan, apakah hati kita sudah terbebas dari jerat kesombongan? Atau kita masih sering merasa lebih baik dari orang lain, meskipun hanya dalam hati? Ingatlah bahwa langkah pertama menuju kedekatan dengan Allah adalah dengan menundukkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan kebesarannya. Kerendahan hati sebagai gerbang ilmu. Ilmu adalah cahaya, dan hati yang rendah hati adalah wadah yang siap menampung cahaya tersebut. Mari kita gunakan analogi sederhana. Sebuah gelas yang sudah penuh tidak akan bisa diisi air lagi. Begitu juga hati yang dipenuhi dengan kesombongan, ia merasa sudah tahu segalanya, sehingga tidak ada ruang lagi untuk ilmu yang baru. Ia menutup dirinya dari hikmah, dari petunjuk, dan dari kebenaran yang datang dari Allah. Sebaliknya,
Hati yang rendah hati seperti gelas kosong. Ia selalu merasa haus, selalu merasa butuh, dan selalu siap menerima apapun yang dituangkan ke dalamnya. Ia tidak malu untuk mengakui ketidaktahuannya, tidak gengsi untuk bertanya, dan tidak merasa lebih baik dari gurunya. Inilah prasyarat utama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang membuat kita semakin sombong dan merasa hebat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin menambah rasa takut kita kepada Allah, semakin membuat kita merasa kecil di hadapannya. Imam Malik pernah berkata, ilmu itu bukan karena banyak riwayat, tetapi ilmu itu adalah cahaya yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati hamba-hambanya. Dan cahaya itu hanya akan masuk ke dalam hati yang bersih dari kotoran kesombongan. Kerendahan hati membebaskan kita dari sifat merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Seseorang yang rendah hati menyadari bahwa samudra ilmu Allah tak bertepi. Semakin banyak ia tahu, semakin ia merasa bodoh. Semakin banyak ia belajar, semakin ia menyadari bahwa masih banyak yang belum ia ketahui. Kesadaran inilah yang mendorongnya untuk terus menuntut ilmu sepanjang hayat. Sifat ini juga menjadi jembatan antara kita dan para guru atau orang-orang yang memiliki ilmu. Kita akan lebih mudah mendapatkan ilmu dari mereka karena kita mendatangi mereka dengan sikap hormat dan penuh adab. Sikap ini membuka pintu hati mereka untuk berbagi dan membuka pintu hati kita untuk menerima. Sejarah mencatat banyak kisah para ulama yang sangat rendah hati dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i alaihi salam, meskipun seorang mujtahid dan imam besar, pernah mendatangi Imam Malik dan duduk di hadapannya dengan penuh adab, seolah-olah beliau adalah murid baru yang haus akan ilmu. Ini menunjukkan bahwa pangkat dan jabatan tidak lantas membuat mereka merasa lebih tinggi. Pada akhirnya, ilmu tanpa kerendahan hati hanyalah sebuah beban, sebuah perhiasan yang akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Hanya dengan kerendahan hati, ilmu akan menjadi alat untuk mendekatkan diri kepadanya, sebuah lentera yang menerangi jalan kita menuju surga. Kerendahan hati sebagai gerbang ilmu. Kerendahan hati adalah sebuah gerbang menuju ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung datang dari sisi Allah tanpa perantara. Ini bukan berarti kita tidak perlu belajar, melainkan bahwa kerendahan hati adalah prasyarat untuk menerima anugerah ilmu yang paling tinggi. Seseorang yang hatinya bersih dari kesombongan akan lebih mudah mendapatkan ilham, pemahaman dan hikmah yang tidak bisa didapatkan dari buku-buku saja. Ilmu yang dipelajari dengan hati yang rendah hati akan lebih berkah. Keberkahan ilmu tidak diukur dari seberapa banyak ijazah yang kita miliki atau seberapa tebal buku yang kita kuasai. Keberkahan ilmu adalah ketika ilmu tersebut membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, dan ketika ilmu itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kerendahan hati juga melindungi kita dari fitnah ilmu. Fitnah ilmu terjadi ketika seseorang merasa sombong dengan ilmunya, lalu ia merasa lebih benar dari orang lain. Ia merasa paling suci, paling paham, dan paling berhak menghakimi orang lain. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk berbangga-bangga di depan para ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk membuat orang-orang menoleh kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ketika ilmu diiringi kerendahan hati, ia akan berubah menjadi adab dan akhlak mulia. Orang yang berilmu namun rendah hati akan menjadi teladan bagi lingkungannya. Ia tidak akan merendahkan orang lain yang kurang berilmu, justru ia akan membantu mereka dengan sabar dan penuh kasih sayang. Ia menyadari bahwa petunjuk hanyalah milik Allah, dan tugasnya hanyalah menyampaikan. Sifat ini membuat kita lebih terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda. Seseorang yang rendah hati tidak akan merasa bahwa pendapatnya adalah satu-satunya yang benar. Ia akan mendengarkan dengan seksama, mempertimbangkan argumen orang lain, dan tidak malu untuk mengubah pendapatnya jika ternyata ada argumen yang lebih kuat. Ini adalah cerminan dari jiwa yang mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Pada akhirnya, kerendahan hati adalah jubah bagi ilmu. Tanpa jubah ini, ilmu akan berubah menjadi pedang yang bisa melukai orang lain dan bahkan diri sendiri.
Dengan kerendahan hati, ilmu akan menjadi sarana untuk menyebarkan rahmat, kebaikan, dan cahaya di muka bumi. Kerendahan hati dan keberkahan. Kerendahan hati adalah magnet keberkahan. Keberkahan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar manfaat dari apa yang kita miliki. Seseorang bisa memiliki harta melimpah tapi tidak berkah. Ia akan merasa gelisah, rezekinya datang dan pergi, dan hatinya tidak pernah tenang. Sebaliknya, seseorang bisa memiliki sedikit harta namun penuh berkah. Ia akan merasa cukup, hatinya damai, dan hartanya bermanfaat bagi diri dan orang lain. Sifat rendah hati akan membuat kita senantiasa bersyukur atas setiap nikmat, sekecil apapun itu. Orang yang rendah hati menyadari bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan, dan ia tidak merasa berhak atas apapun. Kesadaran inilah yang melahirkan rasa syukur yang tulus. Dan Allah telah berjanji, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. QS Ibrahim 7. Keberkahan juga datang melalui kemudahan yang Allah berikan. Orang yang rendah hati akan lebih mudah mendapatkan pertolongan dari Allah dan dari sesama manusia. Hatinya yang bersih dan tidak sombong membuat orang lain merasa nyaman untuk membantunya. Sebaliknya, orang sombong seringkali dijauhi oleh orang lain karena sikapnya yang angkuh. Kerendahan hati adalah kunci untuk mendapatkan rezeki yang tak terduga. Kita sering melihat fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang berhati mulia dan rendah hati, rezekinya seolah-olah datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah janji Allah, bahwa bagi hambanya yang bersyukur dan tidak sombong, Dia akan membukakan pintu-pintu rezeki dari langit dan bumi. Sifat ini juga membawa berkah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Ketika kita bekerja dengan hati yang rendah hati, kita akan melakukannya dengan penuh ketulusan, bukan karena ingin dipuji atau diakui. Kita akan lebih fokus pada kualitas dan kebermanfaatan, karena kita menyadari bahwa yang terpenting adalah penilaian dari Allah, bukan dari manusia. Sifat rendah hati juga membuat kita menjadi pribadi yang pemaaf. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, pintu-pintu keberkahan akan terbuka untuk kita. Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang mudah memaafkan dan tidak mendendam. Pada intinya, keberkahan itu bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang merasa cukup. Dan rasa cukup itu hanya bisa didapat dari hati yang lapang, yang diisi dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang tiada henti. Kerendahan hati dan keberkahan. Kerendahan hati membawa keberkahan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial. Orang yang rendah hati akan menjadi pribadi yang menyenangkan untuk diajak berinteraksi. Ia tidak akan mendominasi percakapan atau merasa dirinya paling benar. Justru ia akan menjadi pendengar yang baik dan memberikan perhatian tulus kepada orang lain. Sikap ini membangun jembatan persaudaraan yang kokoh dan penuh kasih sayang. Keberkahan juga tercermin dalam ketenangan batin yang dirasakan. Hati yang rendah hati adalah hati yang bebas dari iri, dengki, dan ambisi yang tidak sehat. Ia tidak akan merasa cemburu melihat kesuksesan orang lain karena ia menyadari bahwa setiap rezeki sudah diatur oleh Allah. Ketidaktenangan seringkali datang dari perasaan kurang dan ingin lebih yang merupakan buah dari kesombongan. Dalam keluarga, kerendahan hati menciptakan harmoni. Suami atau istri yang rendah hati tidak akan merasa lebih tinggi dari pasangannya. Orang tua yang rendah hati tidak akan merasa malu meminta maaf kepada anaknya jika ia berbuat salah. Kerendahan hati membuat kita bisa saling menghargai dan menyayangi, menciptakan lingkungan yang penuh dengan rahmat dan berkah. Keberkahan juga ada pada ilmu yang diamalkan. Seseorang yang rendah hati tidak akan pelit untuk membagikan ilmunya. Ia tidak akan merasa takut ilmunya akan berkurang jika ia berikan kepada orang lain.
Justru ia akan semakin bersemangat untuk menyebarkan ilmu, karena ia tahu bahwa ilmu yang diamalkan adalah ilmu yang paling berkah, yang akan terus mengalir pahalanya bahkan setelah kita tiada. Maka mari kita lihat sekeliling kita. Berapa banyak dari kita yang sibuk mengejar keberkahan dari luar melalui harta dan jabatan, padahal kunci keberkahan itu ada di dalam hati kita sendiri. Kunci itu adalah kerendahan hati. Sifat ini adalah investasi spiritual yang paling berharga, yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Keberkahan itu tidak datang dengan sendirinya. Ia datang sebagai hadiah dari Allah bagi hamba-hambanya yang senantiasa tunduk, sadar diri, dan menjauhkan diri dari kesombongan. Inilah rahasia yang tidak bisa dibeli dengan harta, tapi hanya bisa didapatkan dengan ketulusan hati. Mengapa dekat dengan Allah? Mengapa orang yang paling rendah hati justru yang paling dekat dengan Allah? Jawabannya ada pada esensi dari sifat ini. Kerendahan hati adalah pengakuan total akan ubudiyah, yaitu kehambaan. Seseorang yang rendah hati tidak melihat dirinya memiliki kekuatan, ilmu, atau kebaikan. Ia melihat semua itu sebagai anugerah dari Allah semata. Ia menempatkan dirinya sebagai hamba yang tak berdaya di hadapan Rabb yang Maha Kuasa. Allah adalah Al-Mutakabbir, yang Maha Agung, yang Maha memiliki kebesaran. Kesombongan adalah salah satu sifat yang hanya pantas baginya. Manusia yang sombong adalah manusia yang berusaha menyaingi Allah dalam hal keagungan. Ia mengenakan jubah yang bukan miliknya, sebuah jubah yang hanya pantas dikenakan oleh Allah. Itulah mengapa Allah sangat membenci kesombongan, karena ia adalah bentuk pengingkaran terhadap keagungannya. Pribadi yang rendah hati adalah pribadi yang paling mirip dengan sifat-sifat Allah yang terpuji, seperti Maha Pemaaf, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Ia mempraktikkan sifat-sifat ini dalam interaksinya dengan sesama, dan ini membuat hatinya lebih selaras dengan kehendak Allah. Kelembutan dan kerendahan hati adalah manifestasi dari kasih sayang ilahi yang mengalir di dalam diri. Kerendahan hati adalah pondasi dari ma'rifatullah, yaitu pengenalan terhadap Allah. Seseorang tidak akan pernah bisa mengenal Tuhannya dengan benar jika hatinya masih penuh dengan keakuan dan kesombongan. Makrifat itu datang melalui hati yang bersih, yang tunduk, dan yang mengakui kehinaan dirinya di hadapan kebesarannya. Doa yang paling tulus adalah doa yang keluar dari hati yang rendah. Ketika kita mengangkat tangan untuk berdoa, hati kita harus dalam keadaan fakir, merasa sangat butuh, dan tidak merasa berhak menuntut. Doa yang keluar dari hati yang sombong adalah doa yang penuh dengan tuntutan, seolah-olah kita layak mendapatkan apa yang kita minta. Doa yang keluar dari hati yang rendah adalah doa yang penuh dengan pengharapan dan penyerahan diri total. Kerendahan hati adalah jalan bagi Allah untuk menampakkan kebenaran kepada kita. Seseorang yang rendah hati akan lebih mudah menerima hidayah, karena ia tidak membiarkan egonya menghalangi. Ia akan menerima kebenaran dari siapapun, bahkan dari anak kecil, karena ia tidak peduli siapa yang menyampaikan, yang terpenting adalah apa yang disampaikan. Pada akhirnya, kedekatan dengan Allah bukanlah tentang seberapa tinggi posisi kita di dunia, melainkan seberapa rendah hati posisi kita di hadapannya. Itulah rahasia terbesar dari sebuah kedekatan yang hakiki. Mengapa dekat dengan Allah? Kerendahan hati adalah wujud nyata dari iman yang mendalam. Ketika kita benar-benar mengimani Allah, kita akan menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang Allah anugerahkan. Kesadaran inilah yang mengikis habis kesombongan. Kita tidak akan merasa bangga dengan harta, ilmu, atau jabatan, karena kita tahu semua itu bisa dicabut oleh Allah kapan saja. Sikap rendah hati adalah manifestasi dari tawakal, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Seseorang yang rendah hati tidak akan merasa gelisah atau cemas, karena ia tahu bahwa semua urusannya sudah berada dalam kendali Allah. Ia telah berusaha semaksimal mungkin, dan sisanya ia serahkan kepada Sang Maha Pengatur. Sikap ini membawa ketenangan batin yang tak ternilai, sebuah ketenangan yang tak bisa dibeli dengan harta benda.
Kerendahan hati juga merupakan jembatan untuk mendapatkan mahabbah, yaitu cinta dari Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku di sisi persangkaan hambaku dan aku bersamanya ketika dia menyebutku. Jika dia menyebutku di dalam dirinya, aku menyebutnya di dalam diriku. Jika dia menyebutku dalam suatu perkumpulan, aku menyebutnya di dalam perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulannya." Cinta dari Allah itu akan datang kepada hati yang merindukannya, bukan kepada hati yang merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri. Pribadi yang rendah hati selalu berada dalam kondisi sadar diri. Ia senantiasa melakukan introspeksi, melihat kekurangan dirinya, dan berusaha memperbaikinya. Ia tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, melainkan sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Sikap ini adalah fondasi dari tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa yang merupakan salah satu tujuan utama dari ajaran Islam. Sikap rendah hati membuat kita tidak mudah menghakimi orang lain. Kita menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Kita tidak tahu amal apa yang ia lakukan di balik layar atau cobaan apa yang sedang ia hadapi. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Ini adalah sikap yang sangat dicintai oleh Allah, karena ia mencerminkan kasih sayang dan rahmat. Maka mari kita renungkan, jalan mana yang ingin kita tempuh? Jalan kesombongan yang menjauhkan kita dari Allah, atau jalan kerendahan hati yang mendekatkan kita kepadanya? Jawabannya ada di dalam hati kita. Pilihlah jalan kerendahan hati, karena ia adalah jalan para nabi, para sahabat, dan para wali. Saudaraku seiman, kita telah sampai di penghujung perjalanan ini. Kita telah memahami bahwa kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan sumber kekuatan spiritual yang paling dahsyat. Ia adalah kunci untuk membuka gerbang ilmu yang bermanfaat, mendatangkan keberkahan dalam hidup, dan yang terpenting, ia adalah jalan terdekat menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan sejenak. Sudahkah hati kita benar-benar rendah? Ataukah kita masih sering merasa lebih baik dari orang lain, entah karena ilmu kita, harta kita, atau ibadah kita? Mari kita tanamkan niat tulus untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah, karena hanya dengan begitu kita akan diangkat derajatnya olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk menjadi hamba-hambanya yang rendah hati. Jadikan setiap langkah, setiap kata, dan setiap amal kita sebagai wujud nyata dari pengabdian yang tulus. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Mari kita sebarkan kebaikan ini bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.